Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar apa tidak ya, Bapak? Terdengar. Ya, alhamdulillah. Kita mulai ya, Bapak Ibu. Mohon maaf di rumah saya hujan, jadi mungkin agak agak berisik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umri dunya wal din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah pada malam hari ini ya kita bisa meneruskan kajian kitab Alfiyah Ibnu Malik yang diselenggarakan oleh Sekolah Bahasa Arab ULC dalam keadaan yang sehat walafiat. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para ulama, guru-guru kita, dan khususnya Imam Ibnu Malik, musannif kitab yang akan kita kaji pada malam hari ini, dan untuk Imam Ibnu Aqil, ya, yang mana kitab syarah yang akan kita kaji adalah syarah Ibnu Aqil. Dan untuk diri kita sendiri, semoga kita diberkahi oleh Allah SWT dan dimudahkan dalam menuntut ilmu. Ala hadinya wa ala kulli sholihah lahul fatihah. Ya, seperti biasa kita baca nadhaman dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu malik musalliyan ala nabi Mustafa wa alihil mustaqbilin syarafah wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahmud tuqarribul aqsa bilafdin mujaz wa taqtadi ridhan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyata bi mu'ati wa huwa bisabqin haizun tafdila mustawjibun sana'iyal jamilah wallahu yaqdi bihi batin wa firah liwalahu fi darajatil akhirah kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu an wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal bitafa'ala tawa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilan nafi'un yanjali siwahumal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yali lam kayasham wa ma biyal af'ali bitamiz wasim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim wal amru illam yakulin nuni mahal fihi huwa ismun nahwu sah wa hayyahal wal ismu minhu mu'rabun wa mabni lishabahin minal hurufi mudni kasyabahil wad'i fismai jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna
wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'assurin wa kaftiqarin usila. Kita sampai situ saja ya, karena insya Allah kita akan menambah sampai situ. Sebelum kita beranjak di pembahasan setelahnya ya, kita insya Allah akan bahas tentang isim mu'rab dan isim mabni. Nah, kita akan review sebentar 2 minggu yang lalu ya, karena minggu kemarin mohon maaf saya tidak bisa mengajar, bukan mengajar ya ini, share ilmu aja, karena saya juga belum terlalu bisa. Nah ini kemarin kita membahas tentang tanda-tanda kalimat fi'il ya, tanda-tanda kalimat fi'il di dalam bait-nya Imam Ibnu Malik disebutkan bita fa'alta wa atats wa yaf'ali ya, bita fa'alta wa atats wa yaf'ali. Bita fa'alta wa atats wa yaf'ali wa nuni aqbilan nafi'un yanjali ya. Tanda yang pertama itu adalah tak fa'il. Tak fa'il. Tak yang menunjukkan subjek atau biasanya disebut dhamir rafa' mutaharrik ya. Tu tuma tum ti tuma tunna itu ya. Nah ini kalau ada kata yang menerima tak fa'il, nah pasti itu adalah kalimat fi'il. Nah, contohnya di dalam Al-Quran banyak sekali ya. Salah satunya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, khalaqtu di sini tidaklah aku ciptakan. Nah, khalaqtu adalah kalimat fi'il karena dia menerima tak fa'il. Kemudian yang kedua adalah tak ta'nis sakinah. Ya, tak ta'nis sakinah. Nah, ini juga masuknya di fi'il madhi. Fi'il madhi itu kata kerja yang menunjukkan masa lampau ya. Di dalam Al-Quran juga banyak, terutama di juz amma, mungkin ada yang hafal ya. Idza sama'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Nah, idza syamsu kuwirat. Nah, pokoknya kalau ada tak taknis ya, tak yang disukun itu tak yang menunjukkan perempuan yang disukun itu adalah kalimat fi'il. Kemudian tanda yang ketiga adalah ya fa'ilah atau ya mu'annasah mukhatabah. Ya yang menunjukkan perempuan yang menjadi subjek ya. Nah, yang sedang dibicarakan ya, mukhatabah itu yang sedang diajak bicara. Contohnya di dalam Al-Qur'an, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, irji'i, kembalilah kamu. Kembalilah kamu. Nah, ada ya sukun di sini. Ya-nya adalah ya mu'annasah mukhatabah atau ya fa'ilah yang diperintah. Maka irji ini adalah kalimat fi'il karena dia menerima ya fa'ilah atau ya mu'annasah mukhatabah ya. Nah, kalau ini masuknya di fi'il amr. Ya, fi'il amr. Jadi kalau kita memerintah perempuan satu, itu pasti diakhiri dengan ya sukun. Misalnya, sholli, ya, sholatlah kamu. Atau uktubi, tulislah kamu. Atau iqra'i, bacalah, ya, bacalah kamu. Nah, ada ya sukun di belakangnya, itu menunjukkan kalimat fi'il. Itu fi'il amr. Nah, ada kalanya ya fa'ilah ini masuknya di fi'il mudhari. Contohnya tarji'ina ilal bait. Kamu sedang pulang ke rumah atau kamu akan pulang ke rumah. Ini ada ya-nya ya. Itu menunjukkan kata itu adalah fi'il. Kemudian yang terakhir
adalah nun taukid, ya, nun yang menunjukkan penekanan. Nun taukid sendiri ada dua, nun taukid khafifah dan ada yang nun taukid saqilah. Nun taukid khafifah itu yang nunnya disukun ini ya. Kalau nun taukid saqilah berat, saqilatannya berat, makanya ditasydid, ada tasydidnya. Nah, contohnya di sini latar kabunna tabaqan an tabaq. Ini ya. Sungguh kamu akan melewati tingkat demi tingkat. Ada nun taukid di sini. Nah, di dalam surah Iqra juga lanas fa'am bin nasiyah. Nah, ini aslinya itu gini ya. Aslinya itu bentuknya gini. Lanas fa'an, ada nunnya ya. Tapi nun taukid itu bisa diganti dengan alif dengan syarat huruf sebelumnya di fathah. Ini makanya aslinya ini nun taukid, tapi nunnya diganti alif. Itu boleh nanti ada keterangannya di bagian nun taukid ya. Kemudian ijtahidan nafi durusak. Nah, ini bisa masuk di fi'il amr atau fi'il mudhari. Kemudian kita juga bahas tentang huruf ya, kalimat huruf. Nah, kalimat huruf itu macamnya ada 3. Ada kalanya huruf itu ya, huruf itu kalimat yang tidak menerima tanda isim dan tanda fi'il. Nah, dia ada kalanya bisa masuk di isim dan fi'il. Jadi kalimat huruf itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia pasti nyambung masuk ke kalimat isim atau fi'il. Ya, kalau berdiri sendiri maknanya kurang jelas ya. Contohnya ini ya, yang bisa masuk baik di isim atau fi'il, bahasanya itu musytarak bainal ismi wal fi'li, itu kalimat huruf hal. Nah, hal zaidun fid dari, apakah Zaid di dalam rumah? Nah, halnya ini masuk di kalimat isim zaitun. Kemudian hal juga bisa masuk di kalimat fi'il. Hal qoma zaitun, apakah Zaid berdiri? Nah, jadi hal ini termasuk huruf yang bisa masuk baik di kalimat isim atau fi'il. Musytarak bainal ismi wal fi'li. Tapi ada juga yang huruf itu hanya khusus masuk pada kalimat isim saja. Contohnya fi. Ya. Contohnya at-talamidzu fil madrasah. Murid-murid itu ada di sekolah. Nah, fi pasti masuknya di kalimat isim, mukhtas fil ismi. Tidak bisa masuk ke kalimat fi'il. Ada yang huruf itu hanya khusus masuk ke fi'il. Contohnya lam. Nah, di dalam Al-Qur'an lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, lam masuk ke fi'il di sini, yalid. Lam masuk ke yulad. Lam masuk ke yakun. Yakunnya ini ya, bukan. Nah, itu penjelasan kemarin tentang kalimat isi fi'il dan huruf. Nah, sekarang kita akan membahas tentang isim mu'rab ya dan mabni. Nah, sudah kelihatan ya Bapak Ibu. Nah, kita baca guide-nya dulu. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang kalam dan susunannya. Sekarang kita sudah masuk bab mu'rab dan mabni. Al-mu'rab wal mabni, kalimat isim mu'rab dan mabni. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni
li syabahin minal hurufi mudni. Nah, isim ya, wal ismu, kalimat isim minhu di antaranya mu'rabun, ada yang isim mu'rab. Oh, tulisannya dibesarkan, kurang besar ya. Ya Ustazah. Ya, mohon maaf. Syukran. Sudah kelihatan? Ya, lumayan Ustazah. Nah, kelihatan Ustazah. Ya. Sudah ya, kelihatan ya. Wal ismu, kalimat isim minhu, di antaranya mu'rabun, ada yang mu'rab. Wa mabniun dan mabni. Nah, kalau kemarin kan kita membahas tentang kalimat ya. Kalimat itu ada 3, isim, fi'il, huruf. Nah, sekarang kita sudah membahas kalimat isim. Kalimat isim ada yang namanya isim mu'rab dan ada yang mabni. Lah, kenapa dia mabni? Lisyabahin minal hurufi mudani. Lisyabahin karena mirip minal hurufi dari kalimat huruf mudani yang dekat. Nah, jadi sangat mirip. Karena sangat mirip dengan kalimat huruf, maka kalimat isim itu berhukum mabni. Gitu. Ini tadi nadomannya dari yang mengarang Imam Ibnu Malik. Nah, sekarang kita bahas syarahnya. Syarahnya yang mengarang Ibnu Aqil. Aslinya banyak ya syarah daripada Alfiyah, tapi yang kita gunakan syarah Ibnu Aqil. Nah, ini penjelasan dari Imam Ibnu Aqil. Yushiru ila annal isma yang qasimu ila qismaini. Musonif, yakni Imam Ibnu Malik, memberikan petunjuk atau isyarah bahwa kalimat isim itu terbagi menjadi 2 bagian. Ya. Ahaduhuma, salah satunya al-mu'rabu. Ini seharusnya di ini ya, sukun. Al-mu'rabu. Yang pertama adalah isim mu'rab. Wa huwa, isim mu'rab adalah ma salima min syabahil hurufi. Isim yang selamat dari serupa dengan kalimat huruf. Nah, dia tidak mirip dengan kalimat huruf, makanya disebut isim mu'rab. Wasani, yang kedua, al-mabani, yakni isim mabani. Wa huwa, yaitu ma asbahal hurufa. Nah, isim yang menyerupai kalimat huruf. Wa huwa, keterangan inilah, yakni isim mabni inilah al-makna biqaulihi, yang dimaksud dengan dawuhnya musannif, ucapannya musannif, li syabahin minal hurufi mudni. Nah, jadi yang dimaksud li syabahin minal hurufi mudni adalah isim mabni. Ya. Ai li syabahin, karena mirip, muqarrabin, muqarrib ya, yang dekat minal hurufi dari kalimat huruf. Nah, mudani ai muqarrib. Fa'illatul bina'i, maka alasan isim itu mabni munhasyiratun indal musannif, diringkas oleh musannif rahimahullah ta'ala fi syabahil hurufi, pada serupanya dengan kalimat huruf. Jadi alasan kenapa isim itu disebut tergolong mabni adalah karena miripnya dengan kalimat huruf. Gitu. Summa nawwa al-musannifu wujuha syabahi fil baitainil ladaini ba'da hadzal baiti. Kemudian musannif, yakni Imam Ibnu Malik rahimahullah taala, memberikan penjelasan macam ya dari macam-macam kemiripan itu. Nah, miripnya itu apa? Dalam bidang apa? Nah, kemudian di bait selanjutnya, di bait kedua setelah bait ini, beliau menjelaskan macam-macam miripnya itu. Wa hadza qaribun min madhhabi Abi Ali Al-Farisi. Nah, inilah yang dekat dari madhabnya Abi Ali Al-Farisi rahimahullahu, haitsu ja'alal bina munhasiran fi syabahil harfi. Di mana beliau menjadikan kalimat isim mabni itu
Nah, diringkas, maksudnya alasannya itu diringkas karena serupa dengan kalimat huruf. Serupanya itu dalam kalimat huruf, ya. Au ma talum mana maknahu, atau serupanya itu atau isim mabni itu mengandung maknanya kalimat huruf. Ya, ada kalanya miripnya itu ya mirip bentuknya, ada kalanya miripnya itu adalah maknanya. Wa qad nassa Sibawayh rahimahullahu ala anna ilalal bina kullaha turja'u ila syabahil harfi. Nah, kemudian ya Imam Sibawayh sungguh telah menaskan bahwa ilat atau alasan kalimat isim mabni itu semuanya dikembalikan pada mirip dengan kalimat huruf. Intinya itu ya. Wa mimman dzakarahu Ibnu Abi Rabi'. Nah, begitu juga Ibnu Abi Rabi' menuturkannya seperti itu. Nah, ini apa namanya? Dua bait yang menjelaskan macam-macam kemiripan isim mabni dengan kalimat huruf. Kasyabahil wad'i fismai jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniya batin anil fi'li bila ta'asurin wa kaftiqarin usila. Ini dua bait yang menjelaskan kemiripan isim mabni dengan kalimat huruf. Dzakara fi hadainil baitaini wujuha syabahil ismi lil harfi fi arba'ati mawadhi'a. Musannif menyebutkan dalam dua bait ini macam-macam ya wajah-wajah kemiripan isim mabni pada kalimat huruf di 4 tempat. Ya, ada 4 berarti kemiripannya itu. Fal awwalu syabhuhu fil wad'i. Yang pertama itu miripnya dalam bentuknya atau letaknya, ya. Ka'an yakunal ismu mawdu'an ala harfin wahidin. Sebagaimana isim itu diletakkan atau terbentuk atas satu huruf. Kata seperti tak. Fi dharabtu, dalam kata dharabtu. Nah, tu kan satu kata ya, itu kalimat isim. Mirip dengan huruf. Huruf kan ada yang satu kata, misalnya bi dengan, li untuk, ya, ka seperti. Nah, dia bentuknya itu satu huruf, seperti huruf ya, seperti kalimat huruf. Tu ini. Au ala harfaini, atau atas 2 huruf. Nah, dia terbentuk dari 2 huruf, seperti lafadz na. Ada nun dan alif. Nah, dia isim, kalimat isim dhamir ya. Terbentuk dari 2 huruf. Dia mirip dengan kalimat huruf. Nah, seperti apa? Yang 2 kalimat huruf yang terdiri dari 2. Fi, an, min, gitu ya. Fi akromna, ya. Kami telah memuliakan. Wa ila dzalika asyara bi qawlihi, dan untuk itu musannif memberikan isyarah dengan dauhnya fis maijitana, dalam 2 kalimat isim di lafadz jitana, kamu telah datang kepadaku. Nah, fatta'u fi jitana ismun, tak pada lafadz jitana itu adalah kalimat isim. Li'annahu fa'il, karena dia adalah subjek. Menjadi subjek, setiap subjek pasti kalimat isim. Nah, wa huwa mabniyun, dia dihukumi mabni. Li'annahu asbahal harfa fil wad'i fi kaunihi ala harfin wahidin. Karena dia serupa dengan kalimat huruf pada bentuknya, yakni terdiri dari 1 huruf. Wa kadzalikana, begitu juga dengan katana, adalah ismun, kalimat isim. Li'annaha maf'ulun, karena dia adalah objek. Jadi subjek dan objek pasti adalah kalimat isim. Wa huwa mabniun, dia dihukumi mabni.
isim mabni. Lishabhihil harfa fil wad'i ala harfaini, karena serupa dengan kalimat huruf dalam bentuk yang terdiri dari dua huruf ya. Nah, nun dan alif. Itu yang pertama ya. Syibeh isim al-wad'i. Dia serupa dengan bentuk huruf. Wasani yang kedua, kemiripan yang kedua apa? Syibuhul ya. Syibuhul ismi lahu fil ma'na wa huwa qismani. Mirip dengan miripnya kalimat isim pada kalimat huruf, lahu pada kalimat huruf, fil makna dalam maknanya. Ya, bukan bentuknya tapi maknanya mirip. Wa huwa qismani. Nah, ini ada terbagi menjadi dua bagian. Ahaduhuma yang pertama, ma asbaha harfan mawjudan, yang mirip dengan huruf yang ada. Hurufnya itu ada ya. Apa namanya? Maknanya ada. Ma asbaha harfan ghairu mawjudin, yang mirip dengan huruf tapi tidak wujud. Nah, apa contohnya nanti ada ya. Famisalu awwaliha, maka contoh yang pertama, ma asbaha harfan mawjudan berarti ya, mata. Contohnya mata. Fa innaha mabaniyatun li syabhiha al harfa fil ma'na. Maka kalimat mata ini adalah kalimat isim mabni. Kenapa? Karena serupanya dengan kalimat huruf dalam maknanya. Mata kan artinya apa? Kapan atau bila ya. Fa innaha tusta'malu li istifham. Mata itu dipakai untuk istifham. Istifham itu kata tanya. Contoh, nahwu, contoh. Mata taqumu, kapan kamu berdiri? Nah, wali syarti, dan untuk syarat. Nah, contoh, bentar ya. Saya lanjutkan, mohon maaf. Wa fil ini wali syarti, dan untuk syarat. Nahwu contoh, mata takum akum. Jika kamu berdiri, saya akan berdiri. Nah, di sini jadi syarat. Wa fil halataini hiya musybihatun li harfin mawjudin. Pada dua keadaan ini, mata ya, kalimat mata itu, kata mata tadi itu mirip dengan kalimat huruf yang ada. Li'annaha fil istifham, karena di dalam istifham itu seperti hamzah. Ya, seperti hamzah. Wa fi syarat, dan pada syarat seperti in. Nah, jadi mata itu seperti maknanya seperti a ya. A. Sedangkan mata pada syarat itu seperti in. Mata takum akum seperti in. Apa namanya? Maknanya. Misal lusanihima, contoh yang kedua, guna. Artinya apa? Di sini ya. Fa innaha mabaniyatun li syabhiha harfan kana yambaghi ayyudha falam yudha. Guna itu adalah kalimat mabni, isim mabni, karena serupanya dengan kalimat huruf yang harus diletakkan falam yudha, tapi tidak diletakkan, apa maksudnya? Wadzalika li'anna al-isyarah, karena dia itu adalah isyarah, kata tunjuk. Yang mana isyarah itu adalah butuh makna ya, butuh makna. Fahaquha ayyudha laha harfun. Dan oleh karena itu harus diletakkan dengan huruf. Ya dulu alaiha, yang menunjukkan pada makna tersebut. Nah, kan di sini. Nah, itu kan isim isyarah ya, kata tunjuk. Maknanya itu seperti kalimat huruf. Seperti kalimat huruf.
tapi tidak tidak ada bentuknya. Kan tidak ada serupanya dengan kalimat huruf, ya. Ada nggak yang huruf yang menunjukkan di sini? Kan tidak ada. Kayak beda sama tadi. Mata kan ada bandingannya dengan a. Atakumu, apakah kamu berdiri? Ya. A di sini. Tidak ada bandingannya gitu. Kama mawdu'u lin-nafi, bagaimana orang Arab membuat atau meletakkan makna nafi pada ma. Nafi kan artinya meniadakan, ya, tidak ada. Itu ditunjukkan dengan kata ma. Walinnahi, pada larangan ditunjukkan pada la jangan, gitu ya. Walitamani, untuk mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, nah ditunjukkan pada laita. Walitaroji, pada sesuatu yang mungkin terjadi, ya, mengharapkan tadi mungkin terjadi. Contohnya la'alla, semoga, ya. Wa nahwu dzalika, dan semisalnya. Fabuniyat asmaul isyarah li syabiha, maka isim-isim isyarah itu dijadikan menjadi mabni, ya, dimabnikan karena serupanya dengan makna huruf muqaddaron yang dikira-kirakan. Nah, yang dikira-kirakan. Kenapa dikira-kirakan? Karena tidak ada pembandingnya itu. Tidak ada mewujud huruf yang wujud yang ada seperti isim isyarah itu. Wasani, yang ketiga, ya, tadi serupa dengan yang pertama, serupa dengan kalimat huruf dalam al-dua al-makna, dalam maknanya. Yang ketiga ini syabhuhu lahu fil niyabah anil fi'li. Nah, dia serupa dengan kalimat huruf itu pada menggantikan kalimat fi'il. Wa adamu ta'assur bil amil, dan tidak ada pengaruh, ya, dengan amil. Tidak terpengaruh dengan amil. Wa dzalika, siapa itu? Ka asma'il af'ali, seperti isim-isim fi'il, isim fi'il, ya. Isim fi'il itu isim yang menunjukkan kata kerja. Contoh, daroki zaidan, susulah zaid. Fadaroki, maka kata daroki mabaniun lisyabahihil harfi, adalah kalimat isim mabani karena dia serupa dengan kalimat huruf fi kaunihi ya'malu. yakni dia bisa beramal. Bisa beramal gimana? Dia bisa menasabkan kalimat zaidan ini, ya. Dia bisa beramal, bisa menasabkan kalimat zaidan. Wala ya'malu fihi ghairuhu, tapi tidak bisa diamali, tidak bisa dipengaruhi. Kama annal harfa kadzalik, sebagaimana kalimat huruf. Jadi dia tidak bisa dinasabkan atau dirofakkan dengan fi'il. Ya. Wahtaroza biqaulihi bila ta'assur. Musannif mengecualikan dengan sabda beliau bila ta'assur, dengan tanpa pengaruh, amana ba'anil fi'li, dari isim yang menggantikan fi'il, wa huwa muta'assir bil amil. Nah, yang mana isim itu bisa dipengaruhi dengan amil. Contohnya dorban zaidan. Nah, dorban zaidan, dorban di sini kan isim, ya. Tapi dia bisa isim masdar yang bisa beramal, yang bisa menasabkan kalimat setelahnya, dorban zaidan. Nah, dorban fa innahu naibun mana ba'idrib. Dorban ini adalah pengganti dari kata idrib, pukullah. Walaysa bimabniyin, tapi dia tidak tergolong isim mabni. Li ta'assurihi bil amil, karena dia terpengaruh dengan amil. Fa innahu mansubun bil fi'lil mahdhuf,
karena dia dinasobkan dengan fiil yang dibuang. Nah, di sini ai idrib dorban zaidan gitu ya. Pukullah dengan suatu pukulan kepada Zaid. Nah, dorban ini tuh dia masih dipengaruhi dengan fiil yang dibuang, berbeda dengan bikhilafi daroki, berbeda dengan kata daroki. Fa innahu wa in kana naiban an adrik. Nah, meskipun dia menggantikan kalimat fiil adrik, tapi falaisa muta'assiran bil amil, tapi dia tidak terpengaruh dengan amil. Dia tidak terpengaruh dengan amil, tidak ada yang selamanya daroki gitu, nggak bisa dibaca darokan seperti dorban ini. Karena dia tidak terpengaruh dengan amil, maka dia disebut isim fiil. Isim fiil, kalimat isim tapi menunjukkan berarti fiil. Artinya adrik, susunlah. Itu yang ketiga ya, kemiripannya. Ustazah mau nanya bentar. Oh iya. Mana, Bu? Yang tadi yang daroki itu, jadi dia itu fiil, dia itu isim, tapi Iya, kedudukannya sebagai fiil. Dia isim, tapi dia ya bisa mengamalkan kata setelahnya. Tapi dijuluki isim fiil. Jadi selamanya itu dibaca daroki. Ya. Seperti soh juga ya, soh hayyahal juga. Kenapa dia disebut isim fiil? Karena dia tidak bisa kemasukan nun taukid di sini ya. Darokinna nggak bisa. Ya selamanya daroki ini. Oh, jadi alasan kenapa dia menjadi isim fiil itu karena tidak bisa dimasukkan nun taukid gitu. Iya. Itu ya. Alasan kemarin itu ya. Kalau untuk isim fiil itu maksudnya tadi yang seperti Ustazah sebutkan soh wa ghairaha itu berarti memang isim fiil itu ya udah bentuknya seperti itu dan maksudnya untuk mengetahuinya ya hanya bisa untuk dihafalkan aja begitu. Iya. Atau emang ada formula tersendiri? Iya sih, sependek pengetahuan saya tuh kata-kata tertentu dia itu disebut isim fiil karena itu tidak bisa dimasukin nun taukid. Kemudian ya selamanya dia seperti itu bentuknya, tidak bisa kemasukan amil ya. Contohnya juga amin itu juga ya, amin. Kemudian hayy. Benar. Jadi tidak bisa kemasukan nun taukid ya. Iya. Ya, makasih Ustazah. Ya, sama-sama. Wahasilu, saya teruskan ya. Wahasilu ma dzakarahul musannif annal masdara al mawdu' mawdi al fi'li. Ya. Kesimpulannya yang disebutkan oleh musannif bahwa masdar yang menempati kalimat fi'il. Nah, masdar itu dibentuk yang menempati kalimat fi'il. Wa asma'al af'al ishtaraka fin niyabah mana bal fi'li. Nah, dan isim fi'il itu juga sama, ya kedudukannya sama, yakni sama-sama menggantikan fi'il. Lakin nal masdar muta'assir bil amil. Hanya saja tetapi ya masdar itu masih dipengaruhi dengan amil yang tadi dibuang itu ya dorban, dia dibaca nasab karena dinasobkan dengan fi'il yang dibuang. Fa'uriba li'adami musyabahatihil harfa. Fa'uriba maka dia dibaca termasuk mu'rob. Dijadikan mu'rob. Li'adami musyabahatihil harfa karena tidak serupa dengan kalimat huruf. Wa asma'ul af'al ghairu muta'assirah bil amil. Sedangkan isim fi'il itu tidak terpengaruh dengan amil. Fabun niyat, maka isim fi'il itu dikategorikan mabni, ya, dimabnikan. Limusyabahatiha karena miripnya, kemiripan dengan huruf al harfa fi annaha naibah anil fi'li. Dia menggantikan fi'il
wa ghairu muta'assirah bihi, tapi tidak terpengaruh dengannya, ya. Itu. Isim fiil ya menggantikan fiil bisa bisa menasobkan atau mempengaruhi kalimat setelahnya kayak tadi ya daroki zaidan. Tapi selamanya daroki dia membeni. Membeni itu tidak bisa dimasuki i'rab. Tidak mungkin dia dibaca darokan, darok apa? Darok. Wa hadzal ladzi dzakarahu musannif mabniun ala anna al-asma al-af'ali anna asma al-af'ali la mahalla laha min al-i'rab. Musannif menuturkan ya bahwa mabniun ala anna al-asma dimabanikan bahwa isim-isim fi'il itu tidak ada tempat baginya dari i'rab. Jadi isim fi'il tidak mungkin di i'rab gitu ya. Tidak mungkin dibaca rofa, nasab, jar, jazm. Ya, mabni. Wal mas'alah khilafiyah. Nah, tapi apa namanya permasalahannya itu berbeda-beda, masih ada khilafiyah. Wa sanadkuru dzalika fi babi asma'il af'al ini. Kami akan menuturkannya di bab asma'ul af'al. Ada bab tersendiri nanti Bu Raihana mungkin apa namanya? Baca-baca lagi di bab asma'ul af'al. Insyaallah ya. Ya. Murajaah lagi ini. Yang keempat ya ini ya. Tadi yang pertama mirip dengan kalimat huruf dalam bentuknya, yang kedua maknanya, yang ketiga butuh dengan menggantikan fiil tapi tidak terpengaruh dengan amil. Yang keempat, miripnya itu syabhul harfi fil iftiqar al-lazim. Kemiripan dengan kalimat huruf dalam butuh yang wajib, yang lazim ya. Wa ilaihi asyara biqaulihi Imam Musannif mengisyaratkan dalam kemiripan tadi itu dengan dauhnya wakaf tiqarin usila. Dan seperti butuh usila yang ditetapkan, yang dilazimkan. Wadzalika kal asma'il mausulah. Yaitu seperti isim-isim mausul. Contoh alladzi. Alladzi isim mausul ya, yang artinya yang. Nah, dia itu butuh kalimat setelahnya, seperti halnya fiil huruf kan pasti butuh kalimat setelahnya. Fi di dalam apa? Fi dari di dalam rumah. Nah, ini juga alladzi yang apa? Fa innaha muftaqiratun fi sa'iri ahwaliha ila silah. Alladzi itu butuh pada seluruh keadaannya pada silah. Silah itu jumlah ya, jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Fa'ashbahat ala harfa fi mulazamatil iftiqar, maka alladzi itu mirip dengan kalimat huruf dalam selalu butuh pada kalimat setelahnya ya. Fabuniyat, maka dia dianggap mabni. Wa hasilul baitaini, hasil atau kesimpulan dari dua bait ini annal bina ayakunu fi sittati abwab. Bina atau kalim isim mabni itu terdiri dari 6 bab. Yang pertama, kalimat isim mabni, al-mudmarat, isim-isim dhamir. Nah, isim dhamir itu pasti mabni. Tidak bisa berubah. Seperti huwa, huma, hum itu ya. Ya huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, itu isim dhamir. Itu isim mabni, tidak bisa berubah-ubah. Yang kedua, wa asma'us syarti, isim-isim syarat. Nah, kayak tadi mata. Kemudian asmaul istifham. Isim syarat itu seperti apa? Isim syarat. Ya benar ya, mata tajtahid. Jika kamu gitu ya. Wa asmaul istifham. Isim-isim istifham. Itu selamanya mabni. Ya.
kam umruk, berapa umurmu. Itu isim mabni, isim istifham yang menunjukkan kata tanya. Itu isim mabni. Wa asmaul isyarah, isim isyarah, kata tunjuk. Hada, hadihi, dzalika, tilka. Itu kata tunjuk selamanya bentuknya seperti itu. Tidak berubah-ubah. Makanya disebut isim mabni. Wa asmaul af'ali, isim fi'il. Isim fi'il. Kalimat isim tapi menunjukkan perintah. Namanya soh, hayya, hal. Kemudian tadi dari ya apa namanya? Itu wa asmaul mausulah. Yang terakhir adalah isim mausul. Isim mausul tadi isim yang butuh pada silah alladzi, alladzani, allati, allatani, allai, alladzina. Itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau didiskusikan, Bapak Ibu. Ini saya tadi membuat kesimpulan ya. Semoga bisa ini. Ya, ini kelihatan ya, Bapak Ibu. Ya, kita membahas tadi ya, mu'rab dan mabni. Al-mu'rab wal mabni. Jadi isim mu'rab itu isim yang tidak mirip dengan kalimat huruf, sedangkan isim mabni isim yang mirip dengan kalimat huruf. Nah, kemiripannya itu dibagi menjadi 4. Jadi ya, anwa'u syibhil mabni bil harfi al-awwal al-wad'i. Al-wad'i dalam bentuknya. Al-qawaid kaidahnya mawudhi ala surati harfin. Di mana dia miripnya itu diletakkan seperti bentuknya huruf. Nah, mirip bentuknya. Contohnya ji'tana, ta dan na pada kata ji'tana. Ini hanya 1 huruf, ini 2 huruf. Nah, dia mirip dengan kalimat huruf itu sendiri. Yang pertama al-wad'i. Yang kedua al-ma'nawi. Ma tadhammana ma'nal harfi. yakni isim yang mengandung maknanya huruf. Nah, maknanya itu sama dengan kalimat huruf. Contoh mata, kapan, kam, berapa, hadza ini, guna, di sini. Apa namanya? Maknanya itu mirip dengan kalimat huruf, makanya dia mabni. Kemudian yang ketiga an-niyabi. Niyabi itu pengganti ya. Kaidahnya mana ba'anil fi'li ghairi muta'assir bil amil. yakni isim yang menggantikan kalimat fi'il tapi tidak terpengaruh dengan amil. Contohnya soh. So'atnya uskut ya. Diamlah soh. Dia kalimat isim tapi menunjukkan perintah. Nah, selamanya adalah soh, tidak bisa dipengaruhi dengan kata yang lainnya. Al-iftiqori, yang terakhir al-iftiqori, butuh. Ya. Mahtaja ila jumlatin lisilah awil idhofah. Jadi isim yang butuh pada jumlah karena menjadi silah atau idhofah. Contohnya alladzi, haitsu. Nah, ini kan isim yang tidak bisa berdiri sendiri, dia butuh pada kata selanjutnya. Kemudian kesimpulan tadi, Imam Ibnu Aqil mengatakan kesimpulannya kalau isim mabni itu ada 6. Yang pertama isim dhamir. Isim dhamir kenapa dia mabni? Karena dia mirip dengan kalimat huruf dalam bentuknya. Contoh dia mujtahidah. Qul huwallahu ahad. Ya, ini dia bentuknya cuma terdiri dari dua huruf. Mirip dengan kalimat huruf. Yang kedua asma'us syurut, isim syarat. Nah, dia mirip dengan kalimat huruf karena mirip maknanya, lisyabihil maknawi. Contohnya mata tajtahid al-an tanjah fil imtihan. Jika kamu
bersungguh-sungguh sekarang, maka kamu akan sukses di waktu ujian. Mata di sini isim syarat ya. Isim syarat itu yang apa namanya ya, jika maka itu ya, jika maka jika maka. Mata di sini itu isim, tapi dia apa namanya mabni. Selamanya mata, nggak bisa jadi mati, nggak bisa ya. Ya selamanya bentuknya seperti ini. Isim mabni. Kenapa mabni? Karena mirip dengan kalimat huruf dalam maknanya. Segi maknanya. Yang ketiga, asmaul istifham. Isim istifham, yakni isim yang menunjukkan kata tanya ya. Dia mirip dengan kalimat huruf. Kenapa? Karena mirip maknanya. Contohnya, kam umruk, berapa umurmu? Atau apa? Isim. Aina baituk, nah, di mana rumahmu? Ya, isim-isim istifham itu isim mabni. Selamanya bentuknya seperti itu. Kemudian isim isyarah, kata tunjuk. Hada kitabun. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hada ini kata tunjuk. Mirip dengan kalimat huruf karena maknanya sama ya. Enggak, maknanya mirip. Mirip. Kemudian asmaul af'al. Isim fi'il. Dia mirip dengan kalimat huruf karena sama-sama menggantikan kalimat fi'il, yakni liniyabi. Contohnya soh an hadal kalam, diamlah dari percakapan ini. Yang terakhir asmaul mausulat, isim mausul, kata sambung ya, isim mausul itu. Dia mirip dengan kalimat huruf, kenapa? Karena dia isim mabni, kenapa? Karena mirip dengan kalimat huruf. Miripnya apa? Miripnya butuh pada jumlah yang lain ya. Contohnya fazat allati tajtahid fi durusiha. Nah, sukses, setelah sukses wanita yang mau berusaha di dalam belajarnya, pelajarannya, studinya. Nah, kalau di dalam apa namanya buku ringkasan Kiai Haji Abdul Jalil, dulu kebetulan saya alumni Tambak Beras, di sana itu belajarnya pakai alfiyah yang ditulis oleh Mbah Kiai Jalil. Beliau menambahkan yang ketujuh, yakni isim yang selalu idhofah. Nah, isim yang selalu idhofah, selalu kayak asma'u al-asma lazimatul idhofah, asma'u lazimatul idhofah, isim yang selalu diidhofahkan. Contohnya apa? Haitsu. Haitsu kan isim, tapi dia itu mirip dengan kalimat huruf, yakni isim mabni, karena mirip dengan kalimat huruf dalam bentuk apa? Dalam bentuk butuh dengan kalimat setelahnya. Karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Haitsu. Haitsu yang mana gitu ya? Haitsu. Contohnya ta'allam haitsu tata'allam. Apa? Ikhwanuka ya. Ya ta'allam ikhwanuka. Belajarlah selama teman-temanmu belajar. Haitsu itu termasuk isim mabni karena dia apa namanya mirip dengan kalimat huruf dalam bentuk butuh dengan kalimat setelahnya, yakni dia pasti diidhofahkan ya. Asmaul lazimah al-idhofah. Yaitu kesimpulan malam hari ini. Mungkin ada yang mau didiskusikan atau kita cukupkan, sudah jam 9 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzah, maaf. Kembali ke bait wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni. Itu li syabahin minal hurufi itu kan maknanya karena mirip dengan huruf. Terus itu mudni maknanya apa? Mudni itu tadi sudah saya singgung ya. Ay muqarrib ya, atau qarib gitu ya.
Dana kan artinya Nah, dekat. Koruba. ya, berarti kalau seandainya Nah, ada yang mirip dekat, mm-mm. mirip yang sangat dekat, berarti ada yang mirip yang enggak dekat. Oh, ya. Apakah ada gitu Mm-mm. kalimat isim yang mirip dengan huruf yang enggak dekat? Dan apakah ketika kalimat isim yang mirip dengan huruf tetapi miripnya enggak dekat itu apakah bisa dihukumi mabni? Mm-mm. Ya, apa ya Mas ya? Saya nggak tahu jawabannya. Apa mudani? Coba saya baca di Iya, syarahnya. itu ngebongkar kok ada bahasa mudni. Di Ya. mana kalau ada bahasa mudni berarti ada goer mudni gitu. Ya, li syabahi mudniin. Iya, iya. Ini aslinya ada keterangannya, tapi panjang sekali ya ini. Mudaniyan ay muqarribin lahu wahtaraza bihi an ghairil mudni. Nah itu. Wa ma'arabahu ma yaqtadil i'rab. Ya, ada yang mirip tapi dia masih menerima i'rab. Ka'ai. Oh, ka'ayyin fil istifham. Nah, ayin, Mas, contohnya. Ayin, ayun. Fi ayil. Nah, dia masih ini ya, masih menerima Mirip i'rab tapi ya, ya. Mas. Mirip tapi mirip ya. Mirip dengan Ya, huruf. dia tapi dia tidak dikategorikan tidak mirip, tidak sangat mirip berarti ya. Contohnya Tidak ayin mabni. itu. Kenapa tidak mabni? Dia ka'ayin fil istifham wasyarat fa innaha ushbihat ashbahat al harfa fil makna lakin arudahu luzumuha al idhofah wa yakfi fi bina'il ismi shibihu bil harfi min wajhin wahid. Fala budda min shibihi bil fi'li min wajhin. Ya. Nanti coba saya ini lagi ya Mas ya. Terima kasih pertanyaannya terkait dengan isim isim mabni yang ghair mudni. Mirip tapi enggak deket. Ya, mirip dengan kalimat huruf tapi tidak terlalu dekat ya. Kalau tadi sudah seperti singgung sama Imam Suyuti itu seperti ayun. Dia masuk ketika di dahulu fi ayyi itu ya. Fi ayyi makanin. Nah, dia masih menerima i'rab. Ya, nanti coba saya saya murojaah lagi atau mungkin dari para partisipan ada yang mau menjawab ya. Silahkan. Ya. Atau Masnya sendiri kayaknya udah tahu deh. Mas Enggak. Ya. Ghairu mudni. Iya, silakan. Mungkin ada yang mau live. Iya, saya mau tanya Ustazah. Iya, silakan. Ustazah, tadi pada awal-awal itu kan Ustazah dalam tulisan itu ada juga mata takumu. Kemudian pas dibilang bahwa mata itu adalah kadang-kadang membutuhkan jawab mata takum. Mata itu menjazamkan fi'il gitu ya Ustazah. Iya, dia isim syarat ya Bu. Isim syarat itu menjazamkan dua kalimat fi'il ya. Ada yang satu, ada yang dua itu. Itu ada yang nanti ada penjelasannya ya. Ada in, ada man, tapi ada yang tergolong huruf, ada yang tergolong isim.
Yang tadi yang mata itu dia menjazmkan dua kalimat fiil tadi ya. Mata saya ini. Mata Iya. tajtahid. Kan gitu ya Ustaz. Iya, ini ya. Mata tajtahid al-an tanjah fil imtihan. Nah, mata ini isim Enggak, syarat. yang mata takum Ustaz. Oh, Mata mata takum akum. ya, jika kamu berdiri, saya akan Saya berdiri. berdiri. Ya, mata takum akum. Oh, yang di ini ya, yang di kitabnya tadi. Di awal-awal tadi ya. Ya. Ya, pertanyaannya gimana, Ibu? Iya kan kalau tadi yang atasnya itu mata takumu pakai wawu. Oh ya. Pas dia jawab syarat pakai syarat pakai jawab mata akum Oh iya. mata takum akum. Karena di sini dia jadi syarat isim apa? Isim syarat. Kan Iya, Ustaz. kalau isim syarat di sini dia bisa Menjazamkan ya. menjazamkan takum akum. Tapi kalau di sini kan dia jadi istifham. Mata takumu. Ya. Dia tidak menjazmkan di sini. Oh gitu. Memang mata tuh termasuk huruf jazam ya Ustazah berarti ya. Dia di sini jadi isim syarat. Oh, isim syaratnya bukan Bisa karena isim syarat, ya bisa beramal sebagai isim syarat, bisa beramal sebagai isim istifham. Kalau isim dia beramal sebagai isim syarat, berarti dia mirip dengan in di sini ya, mirip dengan in. Oh. Berarti kalau pakai mirip dengan in. takum akum juga ya. Ya, in takum akum. Akum. Nah, di sini maknanya ya, afwan. Maknanya di sini seperti atakumu. Apakah kamu berdiri gitu ya? Atau bisa juga mata itu kapan ya? Kapan kamu berdiri? Tapi di sini maknanya lebih ke alif. Gitu ya. Kalau kapan kamu berdiri kan nggak nyambung ya. Akumu, apakah kamu berdiri? Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang menambahkan. Atau kita cukupkan ya, Bapak Ibu? Iya, orang saya ilmunya juga nggak banyak Ustaz, makanya bagaimana. Iya. Itu mungkin itu Pak Mahmud itu mungkin tuh. Pak Mahmud jawab. Itu ada Ya, yang betul itu di situ. Ya, monggo Bapak Ibu yang lebih alim afqah ini. Pak Mahmud. Ya, mohon maaf itu Mas Rojul, saya jadi PR saya lagi ya tentang Ghairu Mudni tadi ya. Kalau tidak ada kita baca nazumannya kemudian kita tutup ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu Maliki Musalliyan wa asta'in fi maqasidun nahwiyah qaribul aqsa bilafdin mujazi wa tafsutul badla biwa'in mujazi wa taqtadi ridwan ghairi fa'iqatan alfiyatan bimu'di
Wa huwa Wahwa bisabab bisa hadisun kafilat Mustaujib. Ibun sana iyal Wallahu yaqdi bihibatin wa firati walahu fi rajat Rojatil akhirah. kalamuna mufidun Astagfim wasmun waqi'un maharul kalim wahidu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad Yuzan. Bil jarri wa Tanwini wan nida wa musnadin lil ismi tamyizun hasol. Bika fa'al wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilan nafi'lu yanjali siwa humal harfu hal wa walam fi'lun mudhari'un yali lam kayasham wa ma ya af'ali bin miswasim bin nunifi lal amri in amru fahim wal wal amru illam yakulin nuni mahal fihi huwas nahwu sah wa yahal wal ismu min mu'rabun wa mabni li syabahin min al-hurufi mudni kasyabahil wat'i ismaina wal ma'nawi fi mawafihuna fi'li bila surin wa kafri qori usila wa mu'rabul ini minggu depan ya Bu ya. oh iya Ya, Ustazah, makasih Ustazah. Ustazah. Pinter. Sama-sama. Mohon Syukur maaf ya. Terima kasih alhamdulillah. Ya. Kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan baca suratul Fatihah dan doa kafaratul majelis. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillah khairan kasih Ustazah. Sama-sama Ibu.